Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 4 Maret 2024, hari Senin, pekan ketiga masa Prapaskah, disusun dan dibawakan oleh Frater Bartolomeus Yato SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih pencinta Sang Sabda, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang berkhotbah di rumah ibadat dan kemudian ditolak oleh orang Nazaret, orang yang sekampung dengannya. Intisari kisah tersebut ialah keselamatan dapat terjadi jika orang itu percaya. Sebagaimana yang dikisahkan oleh penginjil Markus, Yesus membuka kesadaran orang-orang sekampungnya bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa Israel tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dengan ini, Yesus secara tidak langsung mau menyatakan bahwa jika nabi tidak diterima di daerah asalnya, maka keselamatan yang dari Allah itu tidak mungkin datang kepada orang-orangnya. Untuk membuktikan kebenaran dari sabdanya ini, Ia memberikan contoh tentang 2 tokoh, yakni Nabi Elia dan Nabi Elisa, yang pada zaman mereka tidak ada keselamatan yang terjadi di Israel, meskipun kedua nabi tersebut berasal dari Israel. Di sini Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan hanya dapat terjadi pada orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda, dalam kehidupan kita selama ini pasti ada yang pernah merasakan pengalaman tidak diterima secara baik atau ditolak oleh
orang-orang yang berasal dari kelompok-kelompok kita sendiri, baik dalam kelompok masyarakat atau kelompok lainnya. Tetapi entah kita sadar atau tidak, ternyata kita juga pernah menjadi orang yang menolak orang lain. Penolakan itu bisa bermacam-macam bentuknya, baik secara verbal atau kata-kata, maupun secara perbuatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara halus maupun secara kasar. Mungkin sebagai orang yang pernah melakukan penolakan terhadap orang lain, tentu penolakan dapat terjadi karena kita melihat kembali kekurangan diri orang lain yang sebelumnya, dan bisa saja semua latar belakang tentang pribadinya. Walaupun orang lain yang kita kenal sebenarnya hadir atau datang dengan maksud baik, namun karena kita terlebih dahulu memiliki stigma atau pandangan buruk tentang orang tersebut, maka kita selalu merasa sulit untuk menerimanya. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda, sejatinya tindakan penolakan terhadap sesama manusia dalam bentuk apa saja merupakan tindakan melawan nilai cinta kasih. Sebab nilai cinta kasih merupakan nilai yang bersumber atau berasal dari Yesus Kristus sendiri. Secara manusiawi mungkin ini adalah hal yang tidak mungkin bagi kita atau hal yang terlalu berat bagi kita. Tetapi adalah baik jika kita mencoba dan terus mencobanya. Percayalah, maka kita akan bisa. Kalau kita bisa, maka kita akan selamat. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hari